9 bulan kemudian, istrinya terjatuh dari ranjang dan tepat di atas tempat Parmin menguburkan mayat gadis beserta anaknya yang lahir dengan sendirinya dalam kondisi yang mengenaskan. Sebuah kisah tentang Parmin, pemuda miskin sebatang kara yang rela melakukan pesugihan demi hasrat ingin kaya raya karena sebuah hinaan. Semula Parmin yang miskin kini menjadi kaya raya secara mendadak. Parmin mulai menjalankan usaha dengan membeli lahan-lahan persawahan yang sangat luas. Dan akhirnya Parmin pun menikahi gadis tercantik di desanya. Hari demi hari, genaplah 1 tahun usia pernikahan Parmin, tapi belum dikaruniai anak. Parmin pun mulai gelisah karena dengan harta yang melimpah, tapi dia masih merasakan kekurangan kebahagiaan tanpa seorang anak. Rumah tangga Parmin pun mulai tidak harmonis. Hampir tiap hari Parmin bertengkar dengan istrinya hanya karena persoalan yang sepele. 1 bulan kemudian, istri Parmin mulai ada tanda-tanda hamil. Parmin pun terlihat bahagia mendengar istrinya lagi mengandung. 9 bulan kemudian, di saat istri Parmin mulai merasakan sakit mau melahirkan, Parmin tergesa-gesa mencari dukun beranak. Di saat dalam perjalanan, banyak sekali rintangan yang seolah-olah menghalangi Parmin untuk menjemput dukun beranak tersebut. Parmin pun bingung dan marah tak terbendung karena banyak yang menghalangi Parmin. Akhirnya 3 jam kemudian, Parmin pun sampai di rumah dukun beranak. Tapi anehnya, dukun beranak itu malah tewas gantung diri. Parmin bingung dan resah. Mana yang bisa membantu Parmin? Lalu Parmin pun pulang dengan wajah penuh kekecewaan karena dia merasa harta pun tak mampu membuat keadaan jadi tenang. Sesampai di rumah, Parmin merasa histeris melihat istrinya terjatuh dari ranjang dan tepat di atas tempat Parmin menguburkan mayat gadis
yang jadi korban pesugihan. Istrinya meninggal beserta anaknya yang lahir dengan sendirinya dalam kondisi yang mengenaskan. Parmin menangis menjerit melihat kondisi itu. Sungguh tak terduga. Semula yang dia kira bisa bahagia dengan bergelimpangan harta, kini dia makin menderita. 7 hari setelah pemakaman istri dan anaknya, Parmin kelihatan pucat karena tidak makan dan tidur. Badannya kelihatan kering dan matanya memerah. Parmin semakin stres. Kemudian dia membakar rumah beserta harta bendanya. Kemudian dia pergi meninggalkan desa itu. Hari demi hari, semua terlewati. Namun Parmin terlihat seperti orang gila dengan keadaan makin parah, tanpa gairah hidup. Di suatu hari, datang orang tua yang menghampiri Parmin. Orang itu berkata, "Bagaimana? Enak gak hidup di dunia ini?" Parmin pun diam, dan orang itu berkata lagi, "Harta, tahta, wanita, dan ilmu itu wajib dicari ketika masih hidup. Tapi harta yang paling berharga dan tak tertandingi ialah bisa menerima kenyataan." Parmin tetap terdiam. Orang itu berkata lagi, "Aku punya tongkat yang bisa membawamu, menjadikanmu tenang dalam hidup ini. Tongkat ini akan aku berikan kepadamu, tapi awas, jangan sampai tongkat ini berubah menjadi ular yang bisa memakanmu." Kakek tua itu akhirnya menaruh tongkat di depan Parmin, lalu pergi. Parmin terdiam dan terus memandangi tongkat yang diberikan si kakek. Dan seketika itu, tongkat yang ada di depan Parmin menjadi seekor ular raksasa. Parmin pun kaget dan terbangun dari keterpurukan kesedihan yang sangat mendalam. Akhirnya dia sadar. Ternyata tongkat yang diberikan kakek itu mempunyai makna filosofis yang tinggi. Parmin pun seolah hidup kembali, dan dia mulai tersenyum karena semua ini terjadi karena salahnya sendiri. Dia mulai bisa berpikir, kalau saat ini masih terpuruk seperti ini, bagaimana saya bisa memperbaiki kesalahan saya? Parmin pun bertobat dan memulai hidup baru dengan lembaran baru.